Sekarang jadi SMS untuk OTP, untuk memberitahukan adanya transaksi, itu charge-nya 1.500. Berapapun transaksi kenanya 1.500. Iya, sebagai informasi, satu bank sedang aja, sehari itu bisa 100.000 transaksi. Kali 1.500. Kali 1.500. Waduh. Kali 30 hari. Itu bank sedang. Bayangkan kalau bank besar. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti di Roy Sakti Podcast. Kali ini saya membawa narasumber yang bagus luar biasa. Ini akan menjadi podcast yang paling bermanfaat bagi Anda, seorang pakar IT yang membongkar banyak jenis berita-berita yang viral. Salah satunya adalah kasus di QRIS. Tahukah Anda bahwa ternyata ketika kita transaksi di QRIS itu ada biaya selubung. Ayo silakan Bro Alphonse, itu apa yang terjadi sih yang QRIS itu? BI kan mengklaim bahwa QRIS itu gratis. Di bawah 100.000. Memang benar. Gratis BI tidak salah, tidak mengenakan biaya. Tapi bottom line-nya untuk nasabah, jika mereka pakai M-Banking dan ada pemberitahuan transaksi dan OTP transaksi itu menggunakan yang namanya SMS Premium. Oke. Dan sebagai kita ketahui SMS Premium yang dulunya SMS esek-esek itu, sekarang jadi SMS untuk OTP, untuk memberitahukan adanya transaksi, itu charge-nya 1.500. Berapapun transaksi kenanya 1.500. Iya, berarti kalau saya beli cilok 20.000, gesek QRIS kena biaya 1.500. Kamu dikasih tahu ada transaksi QRIS 20.000 pakai bank ini. Iya, nggak sadar ya, memang ada transaksi kan. 1.500. Oke. Jadi yang kita pertanyakan adalah mengapa praktek penggunaan SMS Premium untuk A2P, jadi application to person, kan ada P2P, ada A2P. Ini diteruskan. Kalau awal-awal misalnya 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, awal-awal bangun aplikasi, oke kita ngerti lah, ya kan. Tapi kenapa sampai hari ini diteruskan? Dan menurut catatan kami, tahun lalu biaya SMS Premium itu salah satu bank negara 600 sekian, tahun ini malah naik jadi 800 lebih. Oke. Jadi harusnya makin turun, ini makin naik. Ini kan malah nyolong diam-diam ya, secara kita nggak sadar ya. Ya, jadi bank ini mengenakan fee base ke nasabah yang kurang menyadari atau kurang melakukan pengecekan. Oke. Dan kita nggak pernah ngecek juga kan, pokoknya kita tahu tiap ngisi 50.000 tiba-tiba habis. Ya, kalau prabayar nggak bisa ngecek. Aku pasca bayar aja ngeceknya tuh pas udah pakai QRIS, udah 3 bulan, kenapa tagihan gue naik, ya kan? Pas gue cek nggak pernah telepon ya kan? Iya. Nggak pernah telepon, nggak pernah kirim SMS. Paket gue gratis SMS. SMS 200 SMS, telepon gratis. Loh kenapa bengkak? Oh ada digital services. Oh gue tanya apa digital services? SMS Premium. Loh gue nggak pernah pakai SMS Premium. Gue pikirnya SMS esek-esek. Iya. Dia bilang enggak, ini OTP. Saya masa ngirim OTP? Enggak, Bapak kirim dan terima, Bapak kena biaya. Walah, gue rekam. Oke. Nah itu menarik teman-teman ya. Jadi saya juga nggak kepikiran loh sampai di situ. Cuma kan biasanya kita ngisi pulsa juga nggak pernah mikir kan. Cuman isi. Kalau yang prabayar susah nge-tracknya. Kalau yang pasca bayar kelihatan ada ini. Kalau prabayar lu masih tetap habis QRIS, lu lihat sebelum QRIS berapa, pulsa berapa, kita nggak mungkin ngafalin pulsa kita. Jadi yang prabayar memang kasihan. Dan sebagai informasi, satu bank sedang aja sehari itu bisa 100.000 transaksi. Kali 1.500. Waduh. Kali 30 hari. Itu bank sedang. Bayangkan kalau bank besar. Berarti cuan terselubung itu ya. Nah, itu fee based income yang diambil dari keawaman nasabah. Nah, itu yang mau kita informasikan. Padahal kan dipromosikan kan, di bawah 100.000 tidak kenakan biaya. Ya, biaya seperti itu. Itu teman-teman ya, itu ya. Nah, cuman begini, saya mengenal Bro Alphonse tuh sebelum itu. Jadi kenapa saya sharing sama beliau ini, karena kan sekarang ini banyak terjadi scammer cyber security ya, yang berusulan mulai dari rekening yang tiba-tiba auto sedot, kena APK. Nah, nanti satu-satu dulu. Yang saya mau tanyakan adalah tentang transaksi kartu kredit, Bro Alphonse. Karena kan ini berhubungan dengan pekerjaan gua kan sebagai pakar kartu kredit. Karena beberapa kali orang itu komplain,
Pak habis transaksi di Pak Roy Sakti kok tiba-tiba ada transaksi tidak dikenal gitu kan, lewat toko saya kan, belanja toko yang kayak toko platform e-commerce lah ya. Kemudian tiba-tiba kok ada transaksi nggak dikenal, mereka tuh menuduhnya kita yang memainkan data. Nah, yang namanya orang nuduh kan ya gratis ya. Nah, cuman di sini sebenarnya apa yang terjadi sih? Sebenarnya kemungkinan data kartu kredit bobol itu dari mana aja sih, Pak Alphonse? Jadi sebenarnya kalau kita transaksi kartu kredit di akuisisi merchant, Iya. itu data itu tidak pernah diolah di sisinya seller. Oke. Misalnya Jadi, contoh Tokped deh gitu ya. nah, misalnya kita ke Tokped, waktu kita mau beli gitu, Heeh. dia muncul, masukkan nomor kartu kredit, Iya. masukkan tanggal expiry date sama nama lengkap Anda. Iya. Nah, waktu kita klik suruh masukin data itu sebenarnya Tokped udah pakai API ya, Application Programming Interface, yang connect ke sistem pembayaran. Berarti bukan masuk di database Udah nggak ada, Tokpednya. udah lompat server. Oke. Itu salah satunya Mitrans. Iya, Mitrans. Nah, di sana. Mitrans, Veritrans itu ya. Ya, itu mereka melakukan enkripsi yang luar biasa ketat dan nggak disimpan di sana. Nggak disimpan di sana ya. Kecuali kamu nyimpen, nge-save data kamu di platform e-commerce. Ya, mau sering kamu pakai data ini di save di sini kita biar langsung ya. Ya. Nah, itu baru kena seperti itu. Dan informasi yang disimpan itu cuman nomor kartu, bulan dan tahun jatuh tempo, nama lengkap. Iya. Nah, tidak ada CVV, CVC, nggak ada. CVC. Nah, jadi kalaupun misalnya itu bobol, kemungkinan yang akan dilakukan transaksi di tempat-tempat yang nggak butuh CVV dan nggak butuh OTP karena kan mereka nggak punya akses. Ya contohnya yang terakhir ya banyak yang dilakukan di Facebook ya. Ya Facebook untuk ngiklan. Ya betul. Agoda itu juga. Betul. Situs-situs luar negeri sih kebanyakan di situ. Ya. Karena di luar negeri jauh lebih aman dari Indonesia. Jadi maling. Kok bisa? Oke, kalau di luar negeri pengamanan data kependudukan, terus sistem scoring, controlling tuh luar biasa ketat. Yeah. Kalau di Indonesia kita kan sudah menjadi kita sebenarnya orang Indonesia ini sudah menderita yang luar biasa. Kita udah terbiasa menderita. Terbiasa menderita karena kebocoran data. Iya. Jadi karena data kependudukan kita bocor, NIK, nama lengkap. Kemarin terus, KPU juga itu kan? Ya betul. Data KPU apa segala. Jadi data kependudukan bocor. Habis itu data pendaftaran kartu SIM card bocor. Itu ada NIK-nya. Habis itu ada data kesehatan bocor, ada NIK-nya. Iya. Terus ada data pendaftaran BPKB bocor, ada NIK-nya. Jadi orang tahu NIK kamu, dia bisa tahu semua. Lu punya mobil apa, lu udah vaksin berapa kali, sakit apa, terus lu. Dampak dari kebocoran itu sebenarnya yang paling berbahaya itu apa sih? Nah, yang paling berbahaya itu yang kita alami tapi kita nggak sadar. Contoh. Kita sering mengalami penipuan kelas 3. Iya. Yang scam lalu ditarik 5 juta, 10 juta. Iya. Nah, jadi ceritanya begini. Kalau misalnya aku mau mencuri uangnya Roy, berhasil menipu nih, aku dapetin SMS OTP-nya, lalu aku pengen cash out, aku kan butuh rekening untuk cash out. Iya. Kalau cash out-nya ke rekening aku, namanya goblok. Itu namanya bunuh diri. Iya, polisi datang langsung tangkap kan. Iya. Nah, aku cash out ke rekening yang ya dari salah satu data KTP yang bocor itu. Gue tinggal buka rekening. Jadi KTP bocor itu digunakan untuk membuka rekening. Nah, dan ada spesialisasinya. Jadi kamu Google, beli rekening bodong, tinggal sebut banknya. BCA, BNI, Mandiri, BRI, ya kan. Jadi lu bayar 500.000, saldonya cuma 50.000, lu udah dapat kartu ATM siap tarik. Wow. Nah, itu ada orang spesialisasi begitu. Iya. Jadi penipu spesialisasi nipu, lakukan rekayasa sosial. Yang pembuat buka rekening spesialisasi buka rekening. Iya. Dan itu digunakan untuk penampungan kayak judi online juga seperti itu ya. Exactly. Oke.
Itu yang orang tidak sadar. Nah, padahal kan kalau itu dibuat untuk nampung uang hasil pidana kan akhirnya kan kena nih. Betul. Jadi banyak orang yang tahu-tahu dia disamperin polisi, loh aku nggak buka rekening. Walaupun dalam pelaksanaan ada juga kasus sedikit ya, mungkin 5% yang orang yang memang benar-benar punya KTP itu dia jual. Dia jual. Dia buka rekening, dia nekat dia jual. Nah, jadi kita selalu ngomong ke bank. Ada 2 untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, untuk yang tadi kalau misalnya untuk mengatasi KTP bodong, itu tiap kali buka rekening dari bank perlu minta alat dari Dukcapil. Dia ada KTP scanner. Iya, iya. Nah, itu bisa scan KTP bodong. Jadi mereka nggak bisa bukain rekening kalau pakai KTP bodong. Itu pertama. Yang kedua, tapi kalau KTP-nya asli gimana? Nah, ini ranahnya kepolisian. Kalau memang lu punya KTP asli, lu buat buka rekening, lalu untuk menampung kejahatan, ya udah lu ikut dalam melakukan tindak pidana. TPPU itu masuk itu pasti. Betul. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi kan data kebocoran tuh berarti kalau dari pihak misalnya kayak Tokped ataupun Shopee itu nggak sangat kecil sekali ya terjadi, kecuali dia nge-save ya. Kecuali nge-save dan data terbatas. Oke. Nah, kalau kebocorannya misalnya dari handphonenya, mungkin handphonenya itu kalau sedang bisa nggak gitu? Mereka tuh mungkin install APK apa segala, pas nggak sadar mereka mau transaksi, kemudian itu ke copy, bisa nggak seperti itu? Kalau dia nginstall APK dari luar Play Store, bisa. Bisa ya, jadi bisa. Mungkin. Bisa mungkin seperti itu. Mungkin, ya? Kemungkinan sangat besar. Karena itu jangan pernah install aplikasi dari luar Play Store. Never. Iya. Sebenarnya itu satu kampanyenya BCA itu bagus ya. Don't know Casino itu lumayan mengena juga ya. Cuman ya nanti lama-lama orang lupa lagi. Karena problemnya adalah mereka ini scammer ini korban-korbannya itu orang-orang yang umur-umur di atas 40, 50 gitu ya. Baby boomers atau yang baby lebih boomers tua ya. Gue masuk baby boomers juga. Nah, kalau dari sisi Bro Alphonse, apa tips bagi mereka selain nggak nginstal, tapi kan kadang-kadang itu kan namanya kepencet apa segala itu ada preventif yang lain nggak? Gua terpasang iklan. Iya. Ganti iPhone. Ganti iPhone ya. Ya memang sama, ganti iPhone. Itu lebih mengurangin potensi lebih banyak ya. Lu udah semuanya di APK kok ancamannya. Iya, APK kan Android Package Kit bukan iPhone Package Kit. Iya. Dan scammer itu bukannya nggak bisa bikin iPhone. Tapi kalau dia bikin iPhone kan segmen pasarnya juga cuman kecil dia kan. Namanya dia nebar umpan kan bisa dibilang pengguna Android itu bisa 90% ataupun lebih ya. Sekarang mulai shifting ya. Jadi iPhone mulai membesar dan hukum security itu pokoknya bukan karena perangkat kamu aman maka kamu aman, bukan karena satu sistem aman maka kamu aman, tapi karena orang mau nyerang atau enggak, itu aja. Kamu mau sistem yang paling aman pun kalau orang mau nyerang akan bisa diserang. Iya, kita jadi TO kan, jadi target lah. Iya, dan sekarang iPhone itu aman dari APK. Dan memang Apple sangat ketat. Saya makanya kalau banyak orang sarankan itu pakai iPhone untuk orang tua lah yang susah ini, oke, biar aman. Kalau gue malah seneng lu kasih gue APK, malah gue mau ngetes, lu mau curi itu gue ada handphone khusus untuk ngetes gitu loh. Malah seneng ya lihat. Malah seneng. Wah, ini dia ngapain nih? Dia ini. Nah, cuman kalau bagi orang mungkin yang pengguna Android, mungkin sebenarnya Anda bisa batasi, ya kan? Jadi ada settings install from unknown source, itu off semua, udah. Semua ya. Dan ingat waktu Anda klik kalau muncul peringatan jangan I agree atau next mengerti, jangan. Pokoknya kalau lu klik ada peringatan lu baca, lu nggak ngerti jangan diteruskan, tanya yang ngerti. Oke. Nah kemudian kalau kemarin tuh juga ada yang menarik adalah ketika ada yang membuatkan isu, kan kadang-kadang orang itu kan terlalu over negative thinking nih. Sampai ada APK diganti PDF. Itu kalau menurut Bro Alphonse gimana itu? Dan yang nyebarin tuh akun polisi apa segala. Akun polisi dan akunnya Yayasan Pendidikan Telkom. Lah. Universitas Telkom. Hati-hati di skin APK ganti PDF. Kalau dari sisi Bro Alphonse gimana itu?
Itu lucu. Lucu ya. Lucu banget. Jadi justru kalau misalnya penipunya dari APK ganti PDF, dia malah goblok. Nggak bakal jalan. Terus dia bilang PDF besar, PDF kecil nggak ngaruh. Jadi kalau APK jadiin PDF, artinya file APK yang harusnya dijalankan oleh Android itu diinstal itu dianggap PDF yang dibuka oleh PDF reader. Ya lu tadinya lu bisa nyuri itu, kalau diinstal lu malah jadi cuma dibaca sama PDF reader. Jadi ya, kemungkinan mereka itu terlalu canggih ya untuk menganalisa ya. Wah, itu kayak di skin. Jadi seolah-olah tulisannya PDF padahal dalamnya APK, itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi lu kalau APK rubah ke PDF, dia langsung di Google otomatis dibacanya pakai PDF reader. Iya. Jadi kalau mau lebih pinter, lu namanya yang lu ganti. Oh iya. Jangan ekstensinya. Karena ekstensi itu berhubungan dengan sistem. Ya. Ketika nama extensionnya itu berubah, ya pasti ya sistemnya akan berubah. Betul. Oke teman-teman. Nah jadi hati-hati ya, jangan asal sebar. Kadang-kadang orang itu kan takut semua disebar tuh. Ini yang baru terakhir rame 1-2 hari ini, yang pencet 1 handphonenya bisa dihack. Terus rekeningnya bisa bobol. Itu lebih serem dari istri itu. Nah sekarang yang aku tanyakan adalah, kadang-kadang kalau korban itu bercerita itu kan seolah-olah itu aplikasi scammer ini begitu canggihnya. Kayak kejadian kasus yang Kiris apa segala itu ya. Pertanyaannya, kalau selama ini Bro Alfon kan sudah membidangi masalah kayak gini-gini. Apakah memang secanggih itu? Atau kadang-kadang ada yang ditutupin dari pihak korban ini, ada yang tidak jujur? Kebanyakan gimana itu? Kalau pengalaman saya, banyak yang menceritakan not the whole story. Jadi kalau ada orang datang cerita, ya kita akan lihat logiknya gimana, ya kan. Terus ada yang missing linknya, kita jangan langsung ambil sikap lalu kita kan berbaik hati ingin bantu, ngomel ke banknya atau apa gitu. Yang ada malah kita malu. Iya. Rupanya nasabahnya dia ngasih. Dia bilang, ya aku lupa, aku nggak sadar, aku kasih. Ya. Sebelumnya dia nggak ceritain. Terus kita udah keburu ngomel-ngomel sama bang, tuh Pak, ini ada buktinya dia ngasih. Jadi kita yang mesti minta maaf. Jadi mungkin bagi Anda yang mengalami kejahatan ini, mungkin to be honest aja gitu, jangan ditutupin, karena sistem itu kan semua tercatat secara jejak digitalnya tercatat, itu nggak bisa dibohongin. Oke. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang aku juga gitu kan, kadang ada komplain nih. Kayak contoh begini, banyak kasus kayak di APK Dana. Banyak orang yang kesedot di Dana. Jadi kan banyak itu komplain, banyak, nggak 1-2, banyak puluhan ya. Pak, danaku tiba-tiba berkurang. Tapi ternyata ketika aku pelajarin, loh kalau Dana agak nggak mungkin, dia itu kan kayak payment ya, shifting, kemudian segampang itu bobol tuh nggak mungkin gitu loh. Nah, cuman problemnya adalah aku tahu bahwa ternyata banyak di grup-grup di Telegram itu kan ini ada hadiah dari Dana dan itu ternyata ya APK dia ngeklik. Dan lucunya adalah akun-akun kayak di Telegram masalah centang biru loh sekarang. Centang biru beneran atau ya bayar dia lah. Tempel-tempelan atau bayar? Bayar beneran. Oh, I see. Bahkan sekarang ya, penipu-penipu itu bikin account centang biru, kemudian dipromot. Wow. Untuk penipuan-penipuan yang titip dana itu dipromot. Jadi dia ngambil foto-fotonya selebgram yang istilahnya, dia ngambil foto selebgram yang flexing, dibikin satu account, dibuat centang birunya. Kamu mau berminat seperti ini, silakan klik di sini, nanti diarahkan ke grup Telegram. Dan jadi Telegram memang jadi tempat ini ya untuk sampah udah. Ya, tempat untuk melakukan aktivitas jahat. Sebagai informasi, jangankan orang awam, aku pun hampir tertipu, udah hampir tertipu. Aku sampai ngasih nomor kartu ATM. Jadi waktu itu aku di BCA,
Aku bayar kris 2 kali double, Iya, 150.000. Terus kan otomatis balik, nggak balik, udah 2 minggu. Terus aku telepon, terus 4 hari, masih nggak balik. Nah, aku nggak tahu, aku ngomong ke Twitter, Iya. @halo-BCA, tolong, mention, ini tolong, ini dana ini double, kenapa sampai hari ini nggak balik gitu. Mention @halo-BCA. Apa yang terjadi? Setelah gue mention, blok, tahu-tahu gue terima banyak. Ini banyak SMS dan banyak WhatsApp, ya kan? Semuanya logonya Halo BCA. Waduh. Antri, penipunya itu antri. Nah, gue kan masih nggak sadar. Iya. Ada yang nelpon. Gue lihat Halo BCA. Kita kan itu rekayasa sosial. Kita lagi butuh bantuan, lagi dalam kondisi kepepet. Lalu, wah ini ada yang bantu. Bang, mohon maaf ya Pak, kami ini mohon maaf ketidaknyamanannya. Coba bisa berikan nomor kartu ATM-nya. Gue kasih. Nomor kartu ATM apa, terus nomor rekening ini, oke. Terus gue tunggu. Terus dia bilang, Pak ini saya sudah kirimkan 1 kode nih ke SMS. Bisa nggak tolong sebutkan? Jalan gue bilang. ini buaya dikandalin nih. dia mau nyikat, dia mau pindahin ke Dana. Jadi akun-akunku mau ditembak ke Dana, mau ditarik. Iya. Jadi aku syok banget. Waduh, kalau aku sampai kena begitu gimana orang awam gitu. Malu ya. Gimana orang awam? Jadi aku yang gini aja bisa kena orang awam. Artinya kan kadang-kadang kita juga namanya kan kita nggak selalu 24 jam waspada ya. Ya. Kadang-kadang yang sepele-sepele itu pada saat kita lemah itu yang pada saat kita butuh. Padahal kita itu ngerti ya. Kita ngerti, aware pun begitu, apalagi yang orang awam. Dan gini, kalau aku ya merasa bahwa kenapa orang Indonesia itu banyak penipuan, karena orang Indonesia itu terlalu positive thinking. Jadi ketika ada tawaran-tawaran itu selalu berpositive thinking dulu gitu loh. Terlalu positive thinking akhirnya menjadi sarang kena penipuan. Ya, dari sisi positifnya terlalu positive thinking. Dari sisi negatifnya mungkin agak greedy. Agak greedy juga ya. Mau nggak leye-leye, nggak kerja dapat duit, cuma ngeklik aja dapat duit gitu. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari juga. Jangan mau cuma klik dapat ini, aku dapat banyak, aku cuan. Iya. Tapi ya pas dia ngasih berapa, 50.000 sampai 70.000, dia udah kasih paketnya. Ya tunggu dulu, duit yang lu kirim gak beli somai buat anak-anak. Habis itu ya udah tunggu. Tapi banyak yang tertipu. Dan ini, Pak Alphonse sadar nggak bahwa penipu-penipu yang social engineering itu kebanyakan kasusnya itu pelakunya itu di satu daerah tertentu. Ada di Sumatera Selatan. Ada 2 daerah. Ada 2 daerah. Itu sama Makassar ya. Ya, Sulawesi, Sumatera. Ada kampungnya, kampung ada penipu. Kampung ya, kampung penipu ya. Polisi tahu itu. Oke. Dan kemarin waktu APK itu, kelihatannya disinyalir. Jadi mereka tuh cuman orang lapangan yang nggak ngerti teknis, nggak jago teknis, jago nipu, jago rekayasa sosial. Disinyalir ada intelektual yang terlibat Jogja. Oke. Mereka yang bikin APK. Iya, Jogja ya. Nah, jadi ini udah kayak ransomware. Jadi yang khusus bikin APK-nya, kalau ransomware khusus bikin sistem ransomnya, dia nggak bisa ditangkap. Dia nggak pernah melakukan kejahatannya. Yang melakukan kejahatan tuh afiliatornya, dia nginfeksi, dia bikin sistem aja, lu nggak bisa tangkap. Yang ini juga bikin APK, lu bisa tangkap. Yang lu bisa tangkap yang operator ini. Tapi kalau nggak ada yang bikin APK ini nggak canggih. Nggak akan canggih ya. Jadi udah ada dan tadi. Ini semacam kayak industri. Iya, spesialisasi tadi, spesialisasi bikin akun bodong, spesialisasi nipu, spesialisasi bikin APK. Nah, pertanyaannya kok nggak jera-jera ya mereka itu ya? Karena hukumannya nggak banyak ya. Satu nggak banyak, kadang-kadang juga korbannya kan kalau cuman kenyataannya kan aku posting kan. Banyak kejadian kasus adalah orang-orang yang korbannya cuman kecil-kecil 5 juta, 10 juta. Ketika lapor polisi ya jawabannya malah susah. Ikhlaskan aja gitu kan. Itu yang memang ada 2 sisi. Sisi pertama harusnya kepolisian wajib yang 1,4 M itu diurus, ketangkep itu. Ya. Yang di Malang itu kan ada 1,4 M. Ya. Ketangkep itu. Kalau mau polisi punya segala akses, mereka punya hak. Kalau kita punya hak polisi, kita bisa nangkep. Iya. Jadi sebenarnya mereka itu punya akses ya, bisa.
Secara teknis gampang, tinggal minta ke provider. Oke. Minta IP yang akses berapa ke ISP-nya. IP ini yang akses tanggal segini, jam segini, yang akses usernya mana. Oh, usernya ini kelacak. Sebenarnya karena mereka secara hukum punya wewenang, punya akses. Bukan karena kita nggak mampu atau apa. Secara teknis kita mampu, cuman secara hukum kita nggak boleh. Itu malah salah. Itu masalahnya. Itu yang kadang-kadang ya it needs to be fixed in this country. Oke. Paham. Nah, kemudian Pak Ravan pernah nggak gini? Kejahatan scammer ini tapi pelakunya di luar negeri. Itu gimana ya? Ada pernah ngalamin nggak kasus yang seperti itu? Mereka biasanya belajar. Jadi kalau secara hukumnya itu mereka polisi bisa nangkep nggak sih kalau kayak gitu? Kalau scammer itu ada yang di luar negeri nangkepnya susah. Yang kejadian scammer luar negeri itu biasa scammer Nigeria. Iya, Nigeria. Yang mereka melakukan penipuan. Gue juga hampir kenal lagi. Karena prinsipal gue di Jerman. Terus dia ada kirim tagihan lewat email. Umumnya itu lewat email. Iya. Lalu tahu-tahu datang ya kan email tagihan bahwa berubah nomor rekeningnya. Rekeningnya email percis sama. Terus gue pas mau transfer ini sialan. Ini rupanya scammer. Dan gue aduin ke prinsipal. Mereka nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita yang mesti hati-hati. Jadi nah kalau misalnya apakah polisi bisa menindak itu? Kalau ada kerjasama bisa. Cuman kalau misalnya cuman 100 juta nggak ada artinya. Nggak ada artinya itu. Mereka juga capek. Yang ditangkap itu yang ratusan miliaran yang kasus ransomware yang banyak. Atau yang viral. Nah, pelakunya korbannya artis, pejabat. Ya kayak kemarin yang korbannya Kapolda. Ya. Ada kan kemarin ada korbannya Kapolda Kapolda Jawa Tengah kalau nggak salah. Ya betul. Oh langsung kena itu kan. Nah. Ya sama aktor yang bintang yang ke Australia. Terus SIM cardnya di cloning. Dia melakukan transaksi. Ditarik duitnya. Nah itu rame langsung di ini juga. Technically mereka bisa. Technically bisa. Tinggal masalah mau atau tidak. Ya. Dan kita mesti fair juga. Kasusnya terlalu banyak. Iya. Jadi kasusnya bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Polisi yang ngerti ini nggak ada. Akhirnya kan membuat skala prioritas. Ya. Yang viral dulu. Ya betul. Atau yang kooperatif, istilahnya kooperatif. Iya. Jadi ya kita mesti lihat resource juga lah, realistik juga lah. Jadi kadang-kadang soalnya bangsa Indonesia itu kadang-kadang mereka tuh ya dibilang naif ya gimana ya serba salah juga. Kalau saya sih kalau kayak gitu nggak bisa nyalain polisinya kan ya yang lapor banyak masa diurusin semua. Nah, problemnya adalah kepegang ya. Nah kan masalah ketipu 5 juta. Untuk ngurusin begitu butuh biaya jalan puluhan juta. Terus koordinasi antar daerah yang nipunya di Sulawesi, yang ini di Jogja, yang ini di Sumatera. Ya itu berapa biayanya gitu. Walaupun secara ideal nggak boleh begitu. Tetapi secara realistis ya begitu. Tapi saya bilang ini merupakan satu proses pembelajaran. Jadi sesudah ini terjadi beberapa tahun, kayaknya 5 tahun lagi, the next 5 years, mayoritas orang Indonesia akan pinter-pinter. Kan susah ditipu. Orang bule yang kesini akan jadi bego. Oke. Karena kita udah kenyang ditipu, kita udah tahu. Pernah ngitung nggak, Bro Alfon? Jadi aku tuh pernah ngitung ya, sadar. Mulai dari kita itu buka mata sampai tutup mata, itu jebakan pancing scammer tuh di mana-mana loh. Ya kan? Buka mata, kita lihat WhatsApp, ada aja yang ngasih link ya. Kemudian APK, apa segala. Kita buka sosmed, ada yang nawarin ini. Kemudian ada lagi iklan pop up, apa segala. Orang tuh nggak sadar loh, SMS. Kemudian di jalan ada aja. Kita itu dari mulai buka mata sampai tutup mata itu udah kenyang sama penipu itu. Tapi itu adalah buah dari kebocoran data sebenarnya. Iya. Jadi itu semua adalah dari kebocoran data itu ya yang terjadi. Sangat diakselerasi oleh kebocoran data. Jadi bisa walaupun sekarang itu sudah adanya undang-undang kerahasiaan nasabah itu gimana itu? Undang-undang PDP, kalau undang-undang kerahasiaan nasabah itu bank berhak nggak ngasih tahu kalau kita minta. Kalau undang-undang PDP itu
nanti yang badan PDP-nya kalau udah jadi. Jadi kalau kita ditelepon oleh kartu kredit nawarin ini, mereka tuh udah menyalahgunakan data pribadi kita. Dia udah melanggar itu. Cuman problemnya kan kita ini sudah terbiasa diperkosa, kerahasiaan Ya. identitas kita ini kan sudah terbiasa diperkosa lah ibaratnya. Betul. Jadi kita udah melengkapi diri sebenarnya. Jadi istilahnya survival of fittest. Jadi kita ini sebenarnya mau nggak mau ini adalah perjalanan menuju kebal virus. Ya, betul. Sekarang kan orang-orang kita ajarin mereka udah tahu Truecaller, Get Contact. Ya. Jadi mereka ini gue lihat dulu siapa, dicek di Get Contact terus apa. Makin lama aku seneng juga sih. Nah, kalau aku pribadi selalu memberikan mindsetnya begini. Jadi sekarang ini kita nggak bisa namanya positive thinking. Justru kita itu setting defaultnya itu harus negative thinking dulu. Sampai akhirnya membuktikan bahwa dia baru positif gitu loh. Jadi ketika orang nawarin apa, kita harus jelek dulu nih. Negatif dulu nih. Ini ngapain? Jangan-jangan ngapain ini? Nah, sambil dalam perjalanan, oh ini bener apa segala. Karena kan selama ini kan default kita kan positive thinking. Ya, kalau betul. Kalau di WhatsApp, udah kalau WhatsApp orang nggak dikenal datang mau secakep apapun, ya gue bisa kasih foto lu lebih cakep lagi Pepe. Di Instagram lu mau cakep kayak apapun, gue juga bisa kasih foto lebih cakep lagi ke lu. Apa urusannya kok tahu-tahu mau ngajak kenalan, terus tahu-tahu ada yang something too good to be true. Cuman itu modusnya banyak itu, Warfons. Itu jadi kalau berbicara scammer cinta itu ada modusnya, ada macam-macam. Biasanya ada yang orang Korea luar negeri ngajakin jalan, itu namanya pick butchering scammer ya. Jadi singkat cerita itu kita sudah intens, dia ngajakin kayak trading di instrumen kripto, duit pertama dikasih menang, lama-lama ditarik gitu kan duitnya. Ada yang itu. Kemudian kalau yang lokal ya, cowok hati-hati, tiba-tiba ada yang japri, minta fallback dong apa segala ya. Intinya nanti diajak VCS. Intinya nanti lu pas coli direkam sama dia buat pemerasan. Ada yang kena, banyak yang kena itu udah. Oh iya. Tapi kan malu mereka kan untuk ngelapor kan malu. 5 tahun yang lalu ada satu email yang menarik sekali. Jadi, hello Alphonse Tanujaya. I know that your email password is ini. Passwordnya bener. Waduh. Passwordnya bener, kaget gue. Terus I can see that you really like a porn movie. You usually see porn and I have installed malware in your computer while you are watching that porn and I put your face next to the movie you watch. Okay, if you want this to disappear, you send Bitcoin to me. Wah, gue udah tahu pasti itu nggak bener. Tapi yang gue heran, dari mana dia tahu password gue? Iya. Nah, dari mana? Nggak tahu. Rupanya password LinkedIn bocor. Oke. Jadi password LinkedIn bocor itu tersebar di dark web. Orang tinggal ngedownload, dia jadi. Nah, mungkin lalu sama ya mungkin passwordnya. Ya? Bukan. Pakai password itu ada ratusan juta. Dia bikin satu email yang kayak tadi, ya kan? Ada nama dan passwordnya, dia tinggal broadcast. Karena mungkin ada yang sama kan pas kebetulan. Bukan sama, yang penting udah shock dulu. Gua kan kebetulan ngakunya nggak suka nonton porno. Iya. Kalau kena dari 100 juta itu ada 10% yang suka porno. 10 juta. Ada 1% yang ketakutan dan bayarnya tuh $1.000. Nah itu 10.000 kali $1.000 ya itu cuannya ya. Jadi itu mereka pinter, jadi database-nya karena kebetulan gue tiap password tuh gua save di password manager, jadi gue tahu password ini di mana, password ini di mana gitu loh. Iya. Sialan ini LinkedIn bocor. Nah berarti kalau untuk password itu kadang-kadang gini, bisa nggak kasih tips kepada teman-teman ini manajemen password yang bagus itu seperti apa? Karena kan biasanya passwordnya kita kan one for all. Jangan itu cari mati itu. Cari mati ya. Cari mati lu. Pakai password manager. Jadi saran gue tuh call paman one time. Oke, maksudnya untuk gimana? mengamankan diri. Call itu lu pakai Truecaller untuk mengidentifikasi scammer dan telemarketing. Paman itu singkatan password manager. Password manager ya. Lu pakai password manager, gue pakai namanya Bitwarden.
Bitwarden. BITWARDEN itu gratis. Yang gue kasih itu gratis. Ada LastPass, kemudian One itu kan juga ada banyak yang macamnya. Betul. Ya. Kalau Bitwarden ini gratis dan fully working. Jadi gak ini. Dan dia lu buka di Android, dia karena di cloud, dia otomatis update di komputer lu, dan lu buka di iPhone, lu cuma satu account, enak banget. Lu ngerubah di satu perangkat, dia akan rubah semua. Dan dia bisa bikinin password seberapa panjang pun. Jadi yang kita perlu ingat cuman master passwordnya, password Bitwarden ini, dan bisa kita ke biometrik. Jadi lu even cuman tap aja, lu nggak perlu nginget lagi gitu. Nah jadi passwordnya otomatis akan lain-lain untuk siap aplikasi. Yang terakhir one time itu, nah sebenarnya password itu sudah nggak aman. Kalau kayak tadi LinkedIn bocor, gue nggak bisa celaka. Gue nggak bocor, gue amanin. LinkedIn yang bocor. Lalu yang kedua, misalnya orang berhasil curi, lalu ada Trojan berhasil masuk, ya kan? Maka yang one time itu one time password. Jadi semua akun itu harus aktifkan one time passwordnya. OTP-nya ya, atau two factor Iya, authentication. two factor authentication harus ya. Google, Facebook, terutama akun email. Karena akun email itu menjadi ibu dari semua akun lain. Iya. Jadi lu kalau akun email lu diambil, IG lu bisa hilang. Iya. Jadi itu terutama akun email, setelah itu akun-akun lainnya. Satu, yang kedua nomor handphone. Kalau bisa jangan pakai prabayar, kecuali lu yakin lu selalu perpanjang. Gua sarankan pakai pasca bayar. Kenapa? Kalau prabayar terus lu lupa, terus ganti nomor, mati ya memang. Nah, itu setengah mati loh, itu ngurus ganti nomor itu setengah mati kalau pas hilang itu. Makanya gue mending pasca bayar. Dan akhirnya gue bisa ngelacak bahwa gue disikat di kris. Kalau prabayar nggak bakal bisa, tahu-taunya habis ya kan? Iya, tahu-tahu habis. Kadang-kadang kita ini orang baik kok ya. Pokoknya pulsa 50.000 kemana aja nih, habis kan? Ya beli lagi gitu ya, kayak orang kaya. Itu kalau dikali berapa ya cuannya mereka itu. Oke, thank you Bro Alfon. Ini diskusi yang menarik dan sangat bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di-follow karena banyak update-update menarik di Instagramnya Bro Alfon. Instagramnya apa? Di @alfonstan. @alfonstan. Tanujaya. Ya, Tanujaya. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you Bro. Sukses selalu. Oke, terima kasih.